Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita membahas tentang kajian kemuliaan ahli Al-Quran. Baiklah, artinya dalam sebuah kehidupan Al-Quran itu sangat berguna bagi kita. Salah satu rukun iman keempat mengajarkan kepada kita bahwa kita harus beriman kepada Al-Quran. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran tergantung segi keilmuannya. Artinya apa? Semakin luas segi keilmuannya orang-orang terhadap Al-Quran, maka kuatlah juga imannya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bagian dari imam, bagian dari hidayah. Imam yang dimaksud adalah sesuatu yang apa dikatakan dalam Al-Quran, kita harus mengikutnya. Artinya apa? Dengan hal-hal yang kita pelajari dalam Al-Quran, maka disitulah kita akan betul beriman kepada Al-Quran. Kita juga disebut orang yang beriman. Tetapi banyak orang-orang yang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia jarang membaca Al-Quran, dan bahkan tidak ada sama sekali menyentuh Al-Quran. Ini sangat dipertanyakan dalam keimanannya, bagaimana dia beriman Al-Quran. Nah, pada hari ini kita membahas bagaimana kita harus mencintai Al-Quran. Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Setiap hari kita harus membacanya, sebab kita yang butuh Al-Quran, bukan Al-Quran yang butuh kita. Di sini kita harus menanamkan, kita yang butuh Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak baca Al-Quran, Al-Quran itu hanya seperti itu, tidak akan berubah. Tetapi kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka kita sangat rugi besar. Karena salah satu sumber hidayah adalah di dalam Al-Quran. Hal yang menyangkut bagaimana kita harus mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, menuju jalan hidayah dengan jalan membaca Al-Quran, maka disitulah kesadaran kita. Kali yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu sendiri. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarna Al-Quran li zikrillah fahal mimudakir. Artinya apa? Allah berkata dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Artinya apa? Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, kalam Allah, Allah itu memudahkan orang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu mudah. Tetapi kenapa orang banyak tidak mempelajari Al-Quran? Mudah dalam artian apa? Apakah setiap orang mempelajari itu bisa dapat langsung? Tidak. Tetapi Allah akan menjamin orang-orang bersungguh mempelajari Al-Quran akan Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Maka kita sebagai orang beriman, maka kesungguhan inilah yang kita minta. Dari kecil hingga dewasa sampai tua, Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Karena Al-Quran adalah bahagian dari kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu bagian kehidupan kita, maka kita tidak akan membacanya, meninggalkannya. Bagaimana kita agar Al-Quran itu tidak kita tinggalkan? Hal yang pertama adalah pelajari Al-Quran. Pelajari yang maksud adalah baca, pelajari cara membacanya, pelajari bagaimana indahnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan irama, dengan tartil. Itu hal yang pertama. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran itu tenang oleh hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, orang-orang yang beriman tenang oleh hati mereka mengingat Allah. Artinya apa?
kita mengingat Allah, salah satunya jalur membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, tenang oleh hati kita. Berarti kita sudah diberi Allah rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mempelajari membacanya, yang kedua adalah pelajari maknanya. Karena dengan mempelajari makna Al-Quran, kita tahu apa isi-isi di dalam Al-Quran. Kita mengetahui sebagaimana luasnya Al-Quran, bagaimana hikmah yang ada di dalamnya, bagaimana Allah memberikan cerita kisah Nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, bagaimana Allah menetapkan azab dan surga di dalamnya, bagaimana orang-orang yang tidak takut kepada Allah, Allah azab, dan orang-orang yang betul bersungguh kepada Allah, Allah beri hidayah, dan Allah masukkan dalam surganya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya demikian, dengan memahami makna Al-Quran secara mendalam, kita akan selalu cinta kepada Al-Quran. Dan kita tidak akan meninggalkan Al-Quran. Maka untuk itu, kita sebagai orang yang beriman, maka sangatlah wajib bagi kita bagaimana kita tidak meninggal Al-Quran dan selalu membacanya. Kalau seandainya kita mampu melakukannya, itu adalah suatu nikmat yang terbesar. Tetapi ada yang lebih besar, yaitunya bagaimana kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Salah satu adalahnya, itu adalah amal ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika kita sudah meninggal, kalau kita mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di sekeliling kita, maka itulah salah satu pahala yang selalu mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di dalam tanah. Maka sungguh besarlah keajaiban Al-Quran, sungguh besarlah hikmah dari Al-Quran, sungguh besarlah ilmu dari Al-Quran, sungguh besarlah manfaat Al-Quran bagi diri kita sendiri. Maka dengan besarnya manfaat Al-Quran tersebut, jangan pernah kita tinggalkan. Sebab masa ini akan selalu berlalu. Waktu ini akan selalu berlalu. Ketika kita meninggalkannya, maka itu adalah sebuah kerugian yang besar bagi kita. Maka hal yang demikian, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran. Ketika kita meninggalkannya, kerugian yang besar bagi kita. Tiada kerugian yang lebih besar ketika kita meninggalkan, mempelajari, membaca, serta mengambil manfaat dari Al-Quran. Ketika kita sebaliknya, ketika kita bisa mempelajari Al-Quran secara mendalam, mengambil hikmah, maka Al-Quran akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita. Baik kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Semoga Allah memberikan kita ilmu-ilmu di dalam Al-Quran dan memberikan kita manfaat atas Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu fi ilham tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.